ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, banyak-banyak kita mengucapkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita bersama, sehingga pada siang hari ini kita insya Allah dapat berkumpul di masjid ini guna melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan-amalan kebaikan kita dan mengampuni semua salah dan khilaf kita. Salawat dan salam buat junjungan alam baginda kita Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang dinukilkan di dalam Al-Quran. Kisah-kisah di dalam Al-Quran itu gunanya untuk dipelajari. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh terdapat dalam kisah-kisah mereka itu pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Maka na haditha yuftara. Cerita itu bukan cerita dibuat-buat, bukan cerita yang berangkat dari halusinasi, karya fiktif manusia. Ya, sebuah kisah yang nyata. Kisah ini adalah kisah yang terjadi di zaman Nabi Sulaiman. Sulaiman adalah Nabiullah, seorang Nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada dia kekuasaan yang besar, kerajaan. Dia mengatakan kepada Allah, Rabbi ighfirli wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Rabb, ampuni semua salahku, ampuni dosa-dosaku, dan berikan kepada aku kekuasaan, kerajaan yang tidak ada satu orang pun setelahku menandinginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan Sulaiman. Tak ada satu pun orang sebelum ataupun setelah Nabi Sulaiman yang memiliki kekuasaan seperti yang ia miliki. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada Sulaiman kemampuan untuk mengendalikan angin, awan, kemampuan untuk memahami bahasa binatang, kemampuan untuk mengendalikan jin. Maka Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuza'un. Dikumpulkan kepada Sulaiman bala tentaranya yang tidak hanya sekedar berasal dari kelompok manusia, tapi juga berasal dari golongan jin dan burung, dan mereka waktu itu sedang berbaris rapi. Ketika Nabi Sulaiman memeriksa pasukannya, dia menemukan ada bawahannya yang menghilang. Wa tafaqqadat tayr. Dia mencari kemudian tak menemukan seekor burung. Faqal mali ala aral hudhud. Mana seekor burung hudhud? Am kana minal ghaibin? Ataukah burung tadi menghilang begitu saja? Nabi Sulaiman yang memiliki kekuasaan memperlihatkan kuasanya. Dia adalah seorang raja yang tegas, yang disiplin. Dia akan menghukum siapa saja yang melanggar perintahnya. Dia mengatakan, "Lau 'adzibannahu 'adzaban syadida aw la adbahannah." Aku akan menghukum burung tadi dengan hukuman yang pedih, atau aku akan menyembelihnya karena dia melanggar perintah seorang raja, menghilang tanpa sebab. Tetapi di sisi yang lain, Sulaiman menampakkan kebijakannya. Seorang raja yang bijak, dia akan melepaskan burung tadi dari hukuman asalkan burung tadi datang menghampirinya membawa alasan yang tepat. Aw la ya'tiyanni bisultanim mubin. Atau burung tadi menghampiriku dengan membawa alasan yang tepat. Begitu seorang pemimpin, bijak di satu sisi, dan di sisi lain pun dia seorang yang tegas. Famakatha ghaira ba'id. Tidak lama berlalu begitu saja, datang burung tadi. Dia mengatakan, faqala ahattu bima lam tuhit bih wa ji'tuka min saba'im binaba'i yaqin. Wahai Sulaiman, aku datang kepadamu
ingin memberitahukan kepadamu sebuah informasi yang kamu sama sekali tidak mengetahuinya. Emang kamu dari mana? Saya datang dari negeri Sabah. Sabah adalah sebuah negeri yang berada di Yaman. Sulaiman waktu itu berada di Palestina. Berapa jauhnya perjalanan yang ditempuh oleh seekor burung hut-hut tadi? Dia mengatakan, wahai Sulaiman, aku memiliki informasi. Apa informasinya? wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Aku mendapati seorang perempuan. Perempuan tadi memiliki kerajaan pula yang besar. Dia memiliki singgasana yang besar sama seperti kamu. Dia juga memiliki kaum karena dia seorang ratu. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menyebutkan perempuan tadi bernama Bilqis bintu Syurahbil. Wahai Sulaiman, dia adalah seorang perempuan dan dia memiliki kekuasaan yang sama besarnya seperti kamu. Baik, apa emangnya? Aku juga memiliki singgasana, aku juga memiliki kekuasaan. Wahai kaum muslimin, seekor burung hut-hut atau orang barat menyebutnya dengan istilah hop-hop. Seekor burung hut-hut yang beratnya tidak kurang dari 1 kilogram. Seekor burung hut-hut adalah seekor jenis burung pelatuk yang digunakan, dimanfaatkan oleh Sulaiman matanya. Dia memiliki penglihatan mata yang tajam untuk mencari sumber mata air ketika melakukan perjalanan. Seekor burung hut-hut yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kepadanya akal dan pikiran sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada manusia. Dengannya manusia bisa berakal dan berpikir. Seekor burung hut-hut seharusnya ketika seekor burung tadi melakukan perjalanan yang jauh dari Palestina menuju Yaman, kemudian balik lagi ke negeri Palestina, seharusnya dia mengatakan, wahai Sulaiman, di tengah perjalanan aku melihat Baitullah, Ka'bah, rumahnya Allah di Saudi Arabia. Wahai Sulaiman, aku melihat pemandangan yang sungguh luar biasa menariknya. Aku melihat pepohonan dengan buah-buahan yang banyak. Wahai Sulaiman, aku melihat bukit-bukit yang besar, yang tinggi. Seharusnya dia berkata demikian, tetapi seekor burung tadi teralihkan fokusnya ketika dia sampai di negeri Sabah. Kemudian mendapatkan ada kemaksiatan, ada kemungkaran yang terjadi di bumi Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia mengatakan wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah fazayyana lahum syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Wahai Sulaiman, aku mendapati perempuan tadi dan kaumnya, mereka semua sujud kepada matahari. Kenapa mereka tidak sujud kepada Allah? Wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, kemudian bulan dan matahari. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan pernah kalian sujud kepada matahari, jangan pernah kalian sujud kepada bulan. Alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Karena Allah yang telah menciptakan itu semua jikalau memang kalian benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini muncul kecemburuan seekor binatang ketika melihat kenapa mereka meninggalkan Allah, sehingga syaitan menghiasi apa yang mereka lakukan menjadi indah di mata mereka dan membuat mereka berpaling dari jalan Allah dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Allah yasjudu lillah. Kenapa mereka tidak mau sujud kepada Allah? Alladzi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard, yang telah mengeluarkan segala hal yang terpendam di langit dan di bumi. Kenapa mereka tidak sujud kepada Allah? Wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Sementara Allah yang Maha mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian lakukan secara terang-terangan. Allah alladzi la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Dialah Allah yang memiliki, Dia adalah Rabb yang memiliki singgasana yang agung. Wahai kaum muslimin, wahai kaum muslimat, seekor burung Allah Ta'ala tak memberikan kepada dia akal, tak memberikan kepada dia pikiran. Dia tahu dia seekor burung yang hanya mengandalkan sekepak, 2 pasang kepak sayapnya untuk berterbangan. Apa daya ketika terjadi kemungkaran, kemaksiatan di bumi Allah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kalaupun dia menyampaikan kepada teman-temannya yang sebangsa,
tentu mereka juga tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tetapi burung tadi tahu dia memiliki lisan, dia memiliki mulut, dan dia tahu ada seseorang manusia yang mengerti dengan bahasanya, yaitu Sulaiman. Ditambah Sulaiman memiliki kerajaan, memiliki kekuasaan, dia adalah orang yang berkuasa. Tentu orang yang berkuasa memiliki solusi kalau terjadi kemungkaran di bumi Allah. Maka tanpa ragu burung tadi menghampiri Sulaiman, kemudian mengadukan tentang kemaksiatan, kemungkaran yang terjadi di bumi Allah Subhanahu wa taala. Wahai kaum muslimin, kemungkaran di hari ini tidak saja dilakukan oleh perorangan, bahkan kemungkaran tadi dilakukan secara berjamaah, secara berkelompok, bahkan mereka saling bantu membantu. Tidakkah kita khawatir dengan apa yang pernah terjadi pada kaum Nabi Daud, pada kaum Nabi Isa, tatkala mereka dilaknat oleh nabi-nabi mereka? Karena apa? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Karena mereka berbuat kemungkaran, tetapi mereka tidak saling mencegah satu sama lainnya. Tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru. Engkau akan melihat orang-orang kafir itu, mereka akan saling bantu membantu dalam berbuat kemungkaran. Mereka akan saling berbuat kemungkaran bersama-sama, berjamaah. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, ketika ada terjadi kemungkaran, kemaksiatan di bumi Allah, maka orang yang berhak, orang yang paling bertanggung jawab untuk mencegah kemungkaran, tentu mereka adalah para penguasa, tentu mereka yang memiliki kebijakan, tentu mereka yang memiliki power atau kekuatan, karena mereka yang adalah orang yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perbuatan maksiat yang terjadi di bumi Allah Subhanahu wa taala. Mara'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau siapapun yang melihat kemungkaran dengan di matanya, maka ubahlah dengan kekuasaannya, ubahlah dengan kekuatannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Andai kata dia tak punya kekuasaan, bukankah engkau punya lisan? Kenapa dengan lisan tadi tidak engkau tegakkan perbuatan baik? Kenapa dengan lisan tadi tak kau ingatkan saudaramu yang berjudi? Kenapa tak kau ingatkan saudara kamu yang mengadu binatang, yang mengadu ayam? Kenapa tak kau sampaikan? Ketika dengan lisan tak bisa engkau sampaikan karena takut, maka kemungkaran menjadi fardu ain. Kemungkaran, mencegah kemungkaran menjadi kewajiban bagi setiap pribadi dengan hatinya. Maka mencegah kemungkaran dengan hati adalah fardu ain. Orang yang tak memiliki kepedulian dengan terjadinya kemungkaran di bumi Allah, atau dia cuek, atau dia tidak peduli sama sekali, maka ketahuilah itu arti tidak ada iman di dalam hatinya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min." Siapa yang mau mencegah kemungkaran dengan kuasanya, dia adalah orang beriman. "Wa man jahadahum bilisani fahuwa mu'min." Siapa yang mau berjuang mencegah kemungkaran tadi dengan lisannya, maka ia adalah orang beriman. Wa man jahadahum biqalbi fahuwa mu'min. Maka siapa yang mau berjuang mencegah kemungkaran tadi dengan hatinya, maka dia adalah orang beriman. Walaisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal. Andai kata dengan hati tak juga dia cegah, bahkan dia cuek begitu saja, ketahuilah tak ada tanda iman sedikit pun di dalam hatinya, meskipun hanya sebesar biji sawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita, kita hidup dalam satu kapal yang sama, wahai kaum muslimin. Kita memiliki nahkoda yang pintar, nahkoda yang hebat. Dia tahu kemana arah putaran angin. Dia tahu kapan ombak besar akan melanda kapalnya. Dia tahu di mana karam-karam yang tajam di dalam kapal atau di dalam lautan. Dia tahu. Tetapi apa gunanya kapal yang besar, kapal yang megah dan mewah, dengan dikendalai, dengan dipimpin oleh seorang nahkoda, andai kata ada satu orang awak di dalam kapalnya yang berusaha ingin melubangi isi kapal tadi, melubangi dataran bawah di dalam kapal tadi, kemudian tidak ada satupun orang yang mengingatkan akan bahaya perbuatannya tersebut, sekuat-kuatnya kapal pasti akan karam juga, sekuat-kuatnya kapal pasti akan tenggelam juga. Andai kata tidak ada yang mengingatkan. Kita ini hidup secara berjamaah.
Amar ma'ruf nahi mungkar bisa berhasil kalau dikendalikan secara bersama-sama, secara berjamaah, secara adanya sokongan kerjasama satu sama lainnya. Ketahuilah, kalau misalkan ada sampah di depan rumahmu, kemudian engkau ambil satu batang lidi, engkau tak akan bisa membersihkannya kecuali membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi kalau engkau jadikan lidi-lidi tadi menjadi satu ikatan, kemudian engkau bersihkan halaman rumahmu, betapa besarnya sampah itu pasti akan bersih. Seekor serigala hanya mencari seekor binatang seperti rusa atau seperti kambing yang menyendiri. Seekor harimau hanya akan mau mengincar mangsanya seperti kambing ketika ia berpisah dari kelompoknya. Wahai kaum muslimin, mari kita berjamaah, mari kita bersama-sama melarang perbuatan kemungkaran yang terjadi di bumi Allah Subhanahu wa taala. Saya heran, para netizen heran. Semua sekarang usaha untuk memberantas perjudian. Semua orang ditangkap, tetapi bukankah solusi yang terbaik Kominfo memblokir segala macam situs-situs yang berkaitan dengan game online yang sifatnya perjudian atau perjudian yang lainnya? Apa salahnya dipangkas dari kepalanya, bukan dari ekornya? Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.